kenapa ya saya seringkali tuh merasa benci sama diri sendiri. Kadang sikap sembrono, tak berpikir panjang sampai nggak sadar menyakiti orang yang saya sayangi. Misalnya tadi seperti ada contoh dari Ustadz tadi, siapa tadi Asma ya? Asma sama suaminya yang istrinya sangat solehah, setiap pulang kerja gitu bersikap sopan, bersikap menyambut gitu. Tapi saya tidak. Kalau misalnya boleh nggak saya bicara, dilihat dulu dari suaminya gitu, sifat sikap suaminya gitu. Oke, mulai deg-degan, intens ya. Mbak Fitri suaminya ada di sini? Tergantung suaminya gitu. Iya maksudnya banyak nuntut gitu. Oh ya. Iya kan. Siap. Terus gimana cara mengontrol diri gitu? Apa harus seperti Asma yang tadi gitu? Ada cerita Khawlah di dalam Al-Quran. Perempuan ahli surga juga, bahkan dia disebut kisahnya oleh Al-Quran, dibela oleh Allah. Itu ada di surat Curhat. Kalian tahu surat Curhat? Surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Al-Mujadalah artinya curhat, Al-Mujadilah artinya perempuan yang curhat. Terserah mau baca da atau di. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Tentang curhat. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang bertanya hukum kepadamu dan juga curhat kepada Allah, dan Allah juga mendengar percakapan di antara kalian berdua. Allah mendengar suaranya Khawlah ketika dia curhat kepada Allah. Apa nasib Khawlah? Dia nggak punya suami sekeren Ja'far. Makanya kalau Kak Fitri tanya tergantung suaminya juga. Oke, ada suami seperti Ja'far. Ada suami seperti suaminya Khawlah yang gak disebutkan namanya di situ siapa. Ada juga suami seperti suaminya Asiyah. Dan ketiga-tiganya ahli surga. Ketiga-tiganya ahli surga dengan amalannya masing-masing. Asiyah dengan kesabarannya, Khawlah dengan amanah menjaga rahasia dan aib keluarganya, Asma dengan khidmatnya. Jadi semua masalah kita sebetulnya udah ada teladan di dalam sejarah. Semua yang kita alamin sebetulnya udah pernah dialamin oleh orang-orang sebelum kita. Makanya saya selalu bilang, gak ada yang baru di bawah matahari. Semua yang terjadi pasti pernah terjadi. Quotes of the day. Gak ada yang baru di bawah matahari. Semua yang kita alamin yang terjadi sama kehidupan kita itu udah ada. Terjadi di zaman sebelumnya. Baik yang dikisahkan Al-Quran, hadis atau sejarah dari para ulama. Jadi selalu ada referensi. Laki-laki juga gitu. Ada laki-laki yang diberikan istri soleha banget, namanya Muhammad. Dengan istrinya Khadijah, namanya Ali. Dengan istrinya Fatimah. Ada yang suami diberikan istri yang ujian, seperti Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh, yang dimana keluarganya adalah ujian. Jadi setiap kasus kita itu ada teladannya. Mungkin Kak Fitri ngerasa gak relate dengan cerita Asma. Siapa tahu relate dengan cerita Khawlah. Semoga gak ada yang relate dengan cerita Asiyah ya. Suami saya kayaknya pengen belajar dari Asiyah deh Ustadz. Kenapa? Suami saya juga Mas Fir itu kayak gitu. Hah? Mas Fir? Firaun? Firman? Panggilannya mirip. Enggak se-Fir'aun itulah. Enggak se-Fir'aun itu. Insya Allah dia ahli qiblah. Artinya dia sholat. Dia beriman. Hanya nyebelin dikit. Tapi kan berarti bukan Fir'aun. Berarti suaminya Khawlah tuh. Suaminya Khawlah itu kayak gimana? Suami yang temperamen. Suami yang merendahkan istri. Suami yang banyak nuntut. Ketika istrinya sudah tua, dia ceraikan istrinya dengan cara yang sangat jahat, namanya zihar. Zihar itu menuduh istri seperti ibu sehingga jadi talak dan gak bisa rujuk.
Kalau talak kan bisa rujuk kan? Bahkan talak 3 pun sebetulnya masih bisa rujuk walaupun agak repot. Tapi kalau zihar nggak bisa rujuk lagi sama sekali. Sehingga Khawlah merasa sedih sekali dizihar, ditalak 4 setelah dia udah tua. Dulu ketika masih muda, suaminya menikmati dirinya, kehidupannya, tubuhnya. Sekarang dia udah tua, direndahkan, dizihar sama suaminya. Curhatlah dia kepada Allah. Nggak pernah dia curhat di SW, itu nggak pernah. Dia nggak pernah curhat di SW, di story IG, di mana. Nggak pernah dia curhat di status. Dia curhatnya cuman kepada Allah. Kenapa? Karena dia pengen menjaga aib suaminya. Gimana pun dia disakiti, tetap dia jaga aib suaminya. Dia rahasiakan aib suaminya. Ini Khawlah nih. Gara-gara itulah kemudian Allah menyebutkan kisahnya di dalam surat Al-Mujadilah. Dan Allah membela dia, memarahi suaminya 1 halaman Al-Quran. Coba suaminya dimarahin. Disuruh taubat sama Allah suaminya, suruh minta maaf, suruh tebus kesalahan suaminya dengan cara membebaskan budak, memberi makan orang miskin, dan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Banyak Allah marahin suaminya habis-habisan. Gara-gara apa? Gara-gara Allah sayang sama Khawlah. Kenapa Allah sayang sama Khawlah? Karena Khawlah itu sabar. Jadi keistimewaan Khawlah, kelebihan Khawlah itu adalah menjaga aib keluarga. Setelah kejadian itu, Khawlah dimuliakan oleh suaminya, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh para sahabat, dimuliakan oleh para malaikat, dan pastinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemuliaan, kebahagiaan Khawlah didapatkan bukan seperti Asma, bukan seperti Asiyah, bukan seperti Fatimah dan Khadijah, tapi seperti Khawlah. Dengan kelebihannya, Khawlah itu kelebihannya bisa banget jaga lisan. Gak pernah dia keceplosan. Ini aku cuma cerita ke kamu ya. Tapi ke kamunya banyak. Pertama ke fulan. Akhirnya jadi rahasia umum. Gak pernah dia keceplosan gitu. Gak pernah dia taruh di story SW, story WA. Walaupun cuman share, gimana sih? Share only to. Tapi itunya itu ada 100 orang. Jadi share cuman ke siapa tapi ada 100 orang. Gak pernah dia curhat di SW. Dia tuh cuman curhat kepada Allah. Watashtaki ilallah, cuman curhat kepada Allah. Makanya suratnya dinamakan dengan surat curhat Al-Mujadalah. Jadi Kak Fitri, itu berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Tergantung istrinya, tergantung suaminya. Ya, memang tergantung mereka. Tapi pilihannya ada di kita. Mau menjadi orang yang mengambil kebaikan atau justru hanya menceritakan keburukan.